Udah jalan. Pengamat hukum Made Suwardana mengatakan kasus pembunuhan terhadap Angelin merupakan tamparan keras bagi Komisi Perlindungan Anak. Kasus ini sangat menarik karena menguras banyak energi dan konsentrasi yang tinggi, serta bukan kasus sederhana karena diyakini pelakunya tidak hanya satu orang. Diawali dengan kekerasan yang sistematis, kemudian kekerasan secara fisik dan seksual yang berujung kematian. Polisi diharapkan tidak hanya melihat perkara ini sebatas pada Undang-Undang Perlindungan Anak, namun ada unsur perencanaan. Sesuai pasal 340 KUHP, pelaku dapat dipidana hukuman seumur hidup atau mati. Kemufakatan jahat yang dilakukan tersangka dengan maksud menghilangkan nyawa telah jelas terjadi untuk mendapat keuntungan yang salah satunya terkait dengan warisan. Saya melihat ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh mereka. Dengan tidak perlu harus ada rapat gitu ya. Mereka menyiapkan cara-cara ini, tetapi kalau ada pembagian tugas saja ini permufakatan jahat. Artinya bahwa polisi tidak boleh serta-merta hanya melihat perkara ini sebatas pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami melihat ada perencanaan. Karena itu pasal 340 KUHP ini harus diterapkan agar pelaku bisa dipidana dengan hukuman seumur hidup atau mati. Polda Bali harus bekerja keras menyajikan fakta secara real, memproses pelaku secara tepat karena menjadi proyeksi penegakan hukum terhadap anak. Kasus ini harus cepat dibawa ke pengadilan sehingga tidak terkatung-katung. Saat ini polisi baru menetapkan Agus sebagai tersangka. Suwardana yakin masih ada tersangka lainnya. Terlebih ada pembiaran yang dilakukan oleh ibu angkat korban hingga korban meninggal dunia. Itu adalah melakukan pembiaran atau penelantaran dan seterusnya yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya bahwa saya punya keyakinan yang sangat besar Margaret ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan kecenderungan yang saya lihat adalah upaya polisi membongkar permufakatan jahat antara Agus kemudian pelaku-pelaku lainnya. Rai Swantara, Bali TV.